Kalau sekarang tuh Spanyol dan Prancis. Ya saya melihat dia banyak pemain muda yang berbakat yang bermain di level internasional. Kalau maunya Eropa dengan Amerika Latin, Eropa sekarang Jepang menonjol kan dengan Asia kan gitu. Euforia Piala Dunia 2026 makin hari makin berasa banget. Kalau Tribuners sendiri udah punya jagoan yang dikunci belum nih? Nah kemarin Mimin sempat mampir ke rumahnya salah satu legenda hidup Semen Padang FC, Coach Suhatman Imam. Pas ditanya soal jagoan, tebak siapa yang beliau pilih? Bukan Brazil, Perancis, atau Argentina. Tapi Coach Suhatman ternyata ngejagoin Spanyol buat ngangkat trofi tahun ini. Alasannya tuh masuk akal banget dan gak asal tebak Tribuners. Menurut beliau, Spanyol punya kombinasi skuad yang ngeri, yaitu racikan pas antara pemain muda yang energetik sama pemain senior yang kenyang pengalaman. Ditambah lagi, track record tim Matador selama babak penyisihan emang lagi solid-solidnya. Nah, di sini kita harus respect banget sama analisis tajam beliau. Coach Suhatman ngingetin kalau main di Piala Dunia dengan format baru 48 negara tuh bakal bener-bener nguras fisik. Laga maraton selama sebulan penuh ini jelas berat Tribuners. Kalau isinya pemain senior semua, rawan cedera. Makanya, hadirnya darah muda di skuad Spanyol dinilai bakal jadi pelengkap yang pas banget buat nutupin kekurangan satu sama lain. Menariknya, Coach Suhatman ini tipikal pengamat yang objektif, bukan supporter fanatik yang buta. Beliau murni ngelihat data, track record, dan taktik di lapangan. Nah, kalau prediksi dari legenda bola kita aja udah keluar, kalau prediksi Tribuners gimana nih? Setuju nggak sama Coach Suhatman kalau Spanyol yang bakal juara? Yuk, coba kasih tahu Mimin di kolom komentar. Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Rahmadi, jurnalis tribunpadang.com. Kali ini untuk memeriahkan Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika sekarang, Piala Dunia 2026, kita akan wawancara salah satu legenda sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia, dan juga legenda sepak bola Sumatera Barat, yaitu Bapak Suhatman Imam. Beliau adalah mantan pemain Timnas yang juga pernah memegang ban kapten dan juga mantan pemain PSP Padang, serta juga menjadi salah satu pelatih Semen Padang yang paling sukses membawa tim dalam berkompetisi. Nah, kita bincang-bincang dengan beliau tentang Piala Dunia yang sekarang. Oke, ikuti saya Tribuners, mari. Bapak tuh menjagokan siapa di Piala Dunia sekarang? Kalau sekarang tuh Spanyol dan Prancis. Prancis. Boleh dijelaskan alasan itu? Spanyol di babak penyisian atau kualifikasi sangat menonjol. Dan Prancis juga seperti itu, dengan pemain-pemain muda yang berbakat yang bisa membuat timnya jadi solid. Dan karena Piala Dunia sekarang banyak peserta, perlu daya tahan fisik dan konsistensi performa baik fisik maupun teknik teamwork. Tapi jersinya sekarang Argentina ya Pak? Itu dulu. Ini baju tahun 4 tahun yang lalu Argentina. Jadi Pak Ji menjagokan Spanyol meskipun pakai jersey Argentina. Dari segi pemain Pak, Spanyol ini seperti apa pandangan Bapak? Gimana penilaian? Ya saya melihat dia banyak pemain muda yang berbakat yang bermain di level internasional. Piala Champion, klub papan atas, juara klub kan. Di Spanyol banyak pemain-pemain Barcelona. Dan mereka sudah terbiasa bermain satu tim dan kompak. Siapa yang paling menonjol? Yang muda Yamal. Yang lain saya kurang hafal. Yang saya ingat cuma Yamal. Dan hampir 70% pemainnya dari Barcelona. Dari Barcelona.
Artinya Bapak juga mengidolakan Barcelona. Ya? Bukan menolakkan, karena pemain itu kan perlu kekompakan, keutuhan. Kalau mereka udah terbiasa main di klub, berarti kan performanya akan tampil seperti di klub kan gitu. Pelatih tidak capek lagi untuk menyatukan, karena di dalam 11 tim itu yang lain cuma sisipan kan gitu. Di secara kompak, secara komunikasi mereka sudah terukur kan. Chemistry-nya udah ada sebelumnya. Ya, betul. Ini sejak kapan mengidolakan Spanyol? Biasanya mau tahun ini. Oh, itu. Khusus untuk Piala Dunia edisi kali ini. Spanyol dan Prancis. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ya tahun lalu Argentina itu. Oh, sejak sebelum menang? Argentina dan Brazil. Dan juara Argentina. Alhamdulillah dia juara. Orang juga kalah langsung ribut kan. Tapi biasanya tim yang juara itu pasti mengalami tekanan awal. Nggak mungkin mulus dari awal. Karena tuntutan yang besar pada mereka. Ya itulah kehidupan. Nggak mungkin kamu cuma baik aja terus kan. Pasti dulu mengalami masalah. Seperti Argentina itu awal-awal kompetisi mengalami masalah. Dia kalah sama Arab Saudi. Itulah kalau dia mau bangkit, dia bangkit di situ. Karena kekalahan itu menjadi satu pelajaran, baik bagi pelatih maupun pemain. Jadi harus fokus setiap saat. Setiap pertandingan itu harus final kan gitu. Itu baru tim. Kalau tidak mengalami itu, susah dia untuk menjadi juara. Pemain itu harus bisa mengelola ekspektasi orang banyak itu kan. Harapan satu negara. Jadi harus jaga kondisi dan konsentrasi dan fokus. Kalau tidak bisa dia mendapat hasil yang bagus. Selain fisik, berarti harus mental. Fisik dan mental, teknik, taktik, skill itu harus konsisten setiap pertandingan. Kalau final juara Spanyol, siapa kira-kira di final? Kalau yang bagus jangan sesama, kalau saya suka ya, jangan sesama Eropa, ada sama Amerika Latin, sama Jepang kan gitu. Jadi ada perubahan siklus sepak bola itu. Kalau Eropa sama Eropa nggak enak juga melihatnya kan gitu. Kalau maunya Eropa dengan Amerika Latin, Eropa sekarang Jepang menonjolkan dengan Asia kan gitu. Ini cerita sedikit, Jepang tuh belajar profesional ke Indonesia dulu. Ke Indonesia dia bilang. Tapi kenapa bisa mereka maju kan gitu. Teman saya itu. Pernah ketemu di lapangan sama Jepang? Pernah, menang Indonesia. Menang Indonesia. Oke. Tapi dia mau belajar dari kesalahan dan kelemahan. Kita kan kadang-kadang nggak mau belajar. Sudahlah kalah, satu orang protes, marah pula ke orang kan gitu. Indonesia banyak. Sudahlah salah, tapi pas dikoreksi, diproses, marah ke orang. Kapan mau maju? Orang maju itu kan tahu dia akan kesalahan dan kekurangan, kelemahan. Baru dia bisa maju. Kalau enggak akan maju-maju ke Indonesia. Enggak maju-maju sih bilang. Piala Dunia sekarang kan 48 tim baru. Ini komentarnya seperti apa melihat? Kan makin besar peluang. Sayangnya Indonesia nggak masuk. Bukan peluang untuk orang bisa ikut, benar besar. Tapi buat pemain itu menderita itu. Main terus menerus di level internasional kelasnya kan. Iya. Kalau tarkam tak apa-apa. Ini buat pemain itu sangat berat. Kena kelelahan satu. Kena ke jenuh. Karena tiap-tiap lantang kan. Recovery-nya kurang. Berisiko buat pemain. Nah itu satu kendalanya itu kalau berat di pemain itu. Turnamen itu terlalu panjang. Kalau FIFA ya enggak, dia cari duit. Makin banyak sponsor, makin banyak yang itu dia makin kaya kan gitu. Banyak penonton, banyak yang membeli siaran kan gitu. Memanfaatkan momen Piala Dunia ini, setiap pesan-pesan terhadap anak-anak yang ingin bercita-cita bola, para siswa-siswa SSSB gitu. Nah, seperti apa kita melihat Piala Dunia? Jadikan sebuah pembelajaran, momen situasi yang bagus. Kenapa bisa begitu? Jangan melihat wahnya aja.
belajar dari hal yang baik. Baik secara fisik, baik secara kecepatan, baik secara teknik, skill, komunikasi. Kadang anak-anak kita atau orang-orang kita cuma melihat wahnya aja, bagusnya aja. Kenapa anda berpikir bagaimana dia bisa bagus gitu? Apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan. Orang kita kan banyak lihat wahnya, wah bagus lah gitu. Tapi proses mencapai bagus itu bagaimana gitu. Itu anak-anak yang punya bakat harus berpikir ke situ. Tahu, ibu saya nggak boleh saya main bola. Pernah gak saya cerita belum? Belum. Dulu kan orang susah hidup. Untuk awalnya waktu mencari sepatu bola ini kan susah zaman dulu. Saya curi sepatu bapak saya untuk pesta kawin. Saya jual dan beli sepatu bola. Ibu saya dibakar. Iya, sepatu bola itu. Besoknya saya curi lagi. Saya ganti lagi sepatu bola kan, dibakar lagi sama ibu saya. Yang ketiga sepatu bola saya curi lagi. Saya simpan lagi sepatu itu di pos ronda. Supaya jangan dibakar. Nah, itu saking nggak boleh main bola. Nah itu kau bayang berapa susahnya saya jadi main bola. Setiap pulang main bola kena cubit tuh perut. Dengan orang tua dulu kan tuh gini. Nah, tapi saya kena bandel sama main bola karena dia main bola senang. Akhirnya terpanggil PSPSP, masih kelas 1 SMA. Umur 16 tahun di PSP senior. 16 tahun main saya, tidak cadangan. Habis itu umur 18 baru panggil PSSI. Terus sekarang tuh sukses di bola itu masih menjanjikan nggak? Sekarang lebih menjanjikan. Karena ada profesional. Kedulu kan amatir cuman. Mati. Pernah jadi pegawai negeri, karena jadi pegawai bank kan gitu. Sekarang jauh menjanjikan. Karena kalau kamu main nasional, pernah gaji kamu lah 3M, 2M. Tambah kepopuleran gitu ya. Nah, tambah pembelian 5M, 6M, 7M kan gitu. Kayak Rizky Ridho 7M lah, 1 tahun. Jadi menjanjikan secara finansial. Mungkin pesan-pesan terakhir Pak untuk pecinta sepak bola mengingat momen Piala Dunia ini Pak. Kalau saya sebagai seorang pelaku atau pencinta sepak bola, generasi muda belajarlah dari performa dan kualitas pemain-pemain internasional. Bagaimana cara bermain, bagaimana cara menjadi yang terbaik, bagaimana menjaga kondisi dan berlatih teknik untuk pemain-pemain muda ya. Dan kedua untuk manajemen, masuk PSSI atau klub, bagaimana menciptakan tim yang sekualitasnya sama dengan hampir sama dengan tim-tim Eropa, Afrika, Asia yang berkompetisi di Piala Dunia.